Ya pemirsa, bagaimanapun juga mau masyarakat ada yang setuju, nggak setuju, akhirnya perpres keluar. Yang tidak mau divaksin akan ada ancaman hukuman. Tapi memang beda-beda ancaman hukumannya. Seperti DKI Jakarta, denda 5 juta rupiah dan bansos akan dicabut. Tapi di Jawa Tengah ternyata mengatakan bahwa kita nggak usah lah sanksi-sanksi. Tapi lebih kepada sosialisasi dan juga pendekatan kepada masyarakat. Nah mana yang paling efektif pemirsa? Nah apakah daerah Anda termasuk yang kena denda atau mungkin tidak? Itu akan saya bahas malam hari ini. Pastinya sudah hadir narasumber saya di sini. Selamat malam Pak Yusuf Kristianto. Sudah malam, hadir di sini Alex Center masyarakat kita. Saya juga akan sapa narasumber saya mulai dari Pak Gubernur Jawa Tengah. Saya sapa dulu Pak Ganjar. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Caca. Ya, sekarang saya mungkin ke Pak Ganjar dulu. Pak Ganjar, ini kalau bikin kebijakan ini kadang luar biasa tapi beda-beda juga sama wilayah lain ya. Karena kan Perpres sudah turun Pak Ganjar, yang tidak mau divaksin akan diberikan ancaman hukuman. Kenapa ya Pak Ganjar untuk wilayah Bapak mengatakan nggak akan ada sanksi tapi lebih kepada pendekatan dan sosialisasi? Apa alasannya Pak? Saya kok sampai hari ini belum mendengar orang saya nggak mau divaksin terus ngotot-ngotot. Saya belum pernah mendengar. Yang ada hari ini justru masyarakat menanyakan kepada saya, Pak kapan kami divaksin begitu. Jadi kalau hari ini proses vaksinasi lagi berjalan, baru level nakes, kita siapkan batch kedua untuk perayaan publik, itu pun vaksinnya ya pengirimannya masih menunggu jatah, bahkan ada tenaga kesehatan kemarin menyampaikan, Pak saya kok yang vaksin keduanya belum ya Pak begitu. Artinya apa? Tingkat kebutuhan vaksinnya itu masih ditunggu-tunggu. Jadi ngapain kita ngomong sanksi hari ini? Kan kita tidak akan bicara keributan, kita bicara optimalisasi masyarakat agar bisa divaksin. Kan? Oke, iya. Benar juga sih, tapi sekarang saya akan sapa juga narasumber saya yang kedua, Pak Melki Lakelena, Wakil Ketua Komisi 10 DPR. Pak Melki, selamat malam. Selamat malam Mbak, ya, Komisi Pak. 9 Mbak. Komisi 9, mohon maaf Pak, Komisi 9. Ya, Pak Melki, sekarang saya ingin tanya respon dari DPR ini seperti apa? Perpres sudah turun nih, bagi yang tidak mau vaksin akan kena sanksi ancaman hukuman. DKI Jakarta sudah keluar ini hukumannya, cabut bansosnya, denda 5 juta. Bagaimana tanggapan DPR? Ya, kami di Komisi 9 sudah membahas soal ini juga bersama dengan Menteri Kesehatan, Pak Budi Gunadi Sadikin. Waktu wacana ini mengemuka, kami sudah mengatakan kepada Pak Menkes dan itu menjadi kesimpulan rapat antara Komisi 9 dengan Pak Menkes bahwa pemerintah harus mengedepankan proses dialog, proses sosialisasi, edukasi dan persuasi dan tidak mengedepankan pemberian sanksi. Nah, ketika Perpres keluar seperti ini tentu teman-teman Komisi 9 juga banyak yang kaget ya, karena kita waktu itu juga seperti Pak Ganjar tadi sampaikan sudah juga memperhitungkan bahwa vaksinasi ini harus diberikan dengan pola yang lebih soft, yang lebih lembut sehingga masyarakat juga kami percaya ketika diberikan pengetahuan, diberikan sosialisasi, pasti orang akan datang untuk mengikuti vaksinasi dan mensukseskan program yang menjadi milik bersama ini. Nah, tapi kalau kita pagi-pagi sudah bicara soal sanksi, kami justru khawatir nanti justru masyarakat yang awal mulanya mau ikut dengan sukarela, jadi malah bertanda tanya kenapa harus pakai sanksi. Nah, itu yang kita betul-betul jaga sehingga jangan sampai antusias masyarakat ini jadinya malah menjadi kontraproduktif dengan pemberian sanksi di awal-awal proses vaksinasi semacam ini. Oke, sekarang saya juga telah tersambung dengan Mas Dhani Amrul Ihdan dari KSP, mewakili Istana di sini. Mas Dhani, assalamualaikum, selamat malam. Mas Dhani. Mas Dhani. Dan semua narasumber yang hadir. Ya, baik. Mas Dhani, ini kan sudah keluar Perpres ya Mas Dhani ya, mengenai sanksi juga salah satunya bagi yang tidak mau divaksin. Tapi Jawa Tengah ternyata punya pendekatan lain. Nanti dululah, toh masih banyak kok orang yang mau divaksin. Jadi sebenarnya bagaimana? Perpres ini diartikan bahwa wajib dipatuhi oleh setiap daerah atau memang beda-beda tergantung kepala daerahnya? Ya, baik. Jadi sesuai Perpres di pasal 13A, 13B sampai dengan 15, itu juga ada menyangkut undang-undang karantina. Dalam keadaan emergensi, dalam keadaan darurat, maka pemerintah mengambil inisiatif dan tindakan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar. Jadi ini filosofisnya adalah karena vaksin, ini adalah sebagai preventif dan untuk meningkatkan imun tubuh. Nah, sehingga untuk mengambil
kepentingan yang lebih besar, melindungi kepentingan lebih besar, yang mana ini adalah amanah konstitusi. Di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sudah dijelaskan tentang peran konstitusional negara. Di dalam pasal 27, 28, sampai dengan pasal 34 juga dijelaskan tentang hak warga negara dan kewajiban negara. Nah, vaksin sebetulnya adalah hak dari warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan vaksin, dan negara menyiapkan itu dan mendistribusikan dan memastikan ada ketersediaan vaksin. Nah, oleh karena itu, maka karena ini ada kepentingan yang lebih besar dalam kerangka penyelamatan dan juga penanganan COVID secara lebih cepat dan tepat sasaran, sehingga pemerintah harus mengambil inisiatif dan juga memperkuat regulasi. Jadi pemberian sanksi ini adalah penguatan regulasi. Namun demikian, ada satu hal yang perlu kita pahami, bahwa tugas pemerintah saat ini adalah fokus kepada distribusi yang sudah jalan nakes di 1,4 juta, terus nanti ada untuk kerja layanan publik sampai dengan lansia yang jumlahnya 21 juta. Ini akan fokus terus dijalankan. Dan sampai sekarang kan belum ada penolakan vaksin yang signifikan ataupun secara masif. Kalau ada orang per orang atau kelompok masyarakat, oke lah. Nah, sehingga pemerintah fokus untuk memberikan sosialisasi, komunikasi publik, dan edukasi secara masif dengan bahasa yang mudah dimengerti kepada semua segmen masyarakat. Jadi fokus kita ke situ dulu. Memang itu sanksi itu hanyalah sebagai alternatif terakhir apabila edukasi publik ini tidak bisa dilakukan dengan baik. Untuk apa? Untuk mengutamakan kepentingan yang lebih besar terhadap penanganan COVID ini bisa cepat selesai. Itu prinsip dari Perpres ini. Oke, sekarang saya ke Pak Ganjar sekaligus pertanyaan terakhir ya Pak ya, karena kan stressing dari pemerintah supaya pemberian vaksin ini sukses untuk semua wilayah, termasuk salah satunya Jawa Tengah. Kalaulah Pak Ganjar yakin dengan pendekatan yang lebih humanis, sosialisasi dan lebih soft, yakin tidak bahwa semua akan mau divaksin, atau mungkin kalaulah ada yang tidak mau divaksin, apa yang Pak Ganjar lakukan? Yakin banget. Sekarang orang pada ngantri, sekarang orang pada nanya, dan terbukti Jawa Tengah ini sampai vaksin yang kedua juga tertinggi terus. Antusiasmenya banyak, Mbak. Orang yang nanya ke saya pengen divaksin banyak banget. Kapan Pak, kapan Pak? Dan itu akan mempengaruhi kondisi psikologi sosialnya. Jadi di masyarakat juga akan melihat, oh ternyata nggak apa-apa. Ini kan yang tidak mau alasannya apa sih? Kan rata-rata yang tidak mau itu dulu takut apakah ini haram, kira-kira kan begitu, apakah ini aman. Dan hari ini sudah dibuktikan sehingga Pak Presiden sudah berjalan sendiri, pertama untuk divaksin, terus kemudian kami diperintahkan, terus kemudian kita jalan, jadi itu ada. Lalu apa yang mau disampaikan, apa yang mesti kita kerjakan? Tadi disampaikan, mungkin itu last resort kalau situasinya sudah gawat, orang menolak besar-besaran, saya kira tindakan itu mungkin saja dilakukan. Tapi ketika situasi sosiologisnya seperti ini, alangkah baiknya kita edukasi. Saya edukasi terus kok Mbak, keliling ke banyak orang, semua sekarang angkat tangan, siswa, sekolah, dan sebagainya. Jadi edukasi jangan berhenti. Baik, Pak Ganjar terima kasih. Boleh kemudian melanjutkan agenda selanjutnya di malam hari ini, karena sesaat lagi saya akan tanya kepada DKI Jakarta. Kalau Jawa Tengah PD yakin bahwa vaksin akan berjalan dengan lancar tanpa perlu ada sanksi. Tapi ternyata Jakarta punya metode yang lain. Denda 5 juta rupiah, dicabut bansosnya sesaat lagi.